warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang game jadul kawan dari permainannya Mikhail Tal. Sudah lama kita tidak ulas permainan Mikhail Tal, tapi memang kawan game-game terbaik dari Mikhail Tal sudah pernah kita ulas semua. Sejak awal admin bikin channel ini kawan, kebanyakan game-game yang admin ulas adalah game-game jadul. Game-game Mikhail Tal ataupun mantan juara-juara dunia kawan, game-game terbaiknya sudah pernah admin ulas. Dan juga ada beberapa game-game jadul yang juga admin ulas kawan. Permainannya Paul Morphy ataupun siapalah di era romantik itu juga sering admin ulas dulu di awal bikin channel. Memang dulu di awal-awal bikin channel kawan mungkin cara penyampaiannya ya bikin ngantuk. Mungkin kalian sudah tahu juga, sebagian kawan-kawan sudah menikmati game-game 4 tahun yang lalu kawan. Ya, bikin ngantuk mungkin. Oke, kembali lagi ke permainan Mikhail Tal kawan. Dan game dari Mikhail Tal ini saya ambil saat Mikhail Tal mengikuti turnamen di Belanda di Weekendzi kawan. Kalau sekarang kita kenal dengan Tata Steel, di mana di tahun 1973 itu Mikhail Tal memenangkan turnamen itu dengan 10,5 poin dari 15 game yang dia mainkan kawan. Dengan 6 kali menang, 9 kali remis, tak tersentuh kekalahan. Satu-satunya pemain yang tak kalah di turnamen itu kawan, diikuti Yuri Balasov. Kalau kita lihat pemain-pemain yang ikut turnamen ini kawan, mungkin sebagian kawan-kawan ada yang tahu Miguel Nadov ini, ya, yang mempopulerkan Sisile Nadov kawan. Lubomir Lubojevic ini juga pemain kuat. Ulf Andersen ini pemain kuat di eranya. Nah, kalau nama-nama yang lain tidak familiar di telinga kita kawan, kurang terkenal. Oke, langsung saja ke papan permainannya dari Mikhail Tal menghadapi salah satu pemain tuan rumah di babak ke-7, Mikhail Tal pegang putih. Pion C4 pembukaan Inggris dimainkan Mikhail Tal. Mikhail Tal sangat sering bermain dengan pion raja kawan ketimbang pembukaan pion-pion lainnya. Pion C5 variasi simetrikal, kuda F3, kuda F6, kuda C3, kuda C6. Permainan simetrikal dari English Opening dengan sub permainan 4 kuda di atas papan sekarang. Dan Mikhail Tal langsung dobrak pion D4. Ini adalah langkah populer kedua saat ini kawan. Di era modern saat ini kawan, pion G3 yang merupakan langkah paling populer bagi putih di posisi ini. Yang akan diikuti dengan hitam mendapatkan tempo lebih dahulu untuk dobrak peta pusat dengan pion D5. Pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5. Setelah gajah G2 ada kuda langsung tarik mundur ke C7. Langkah terkuat bagi hitam di posisi ini kawan. Nah, setelah rokade, hitam bisa melanjutkan untuk mendapatkan ruang di pusat dengan pion E5, buka akses bagi gajah gelap untuk segera berkembang. Putih juga begitu, untuk mengimbangi juga kontrol peta pusat, cukup dengan pion D3, buka akses peta gelap bagi gajahnya juga keluar. Nah, setelah gajah E7, putih akan melangkah kuda D2, buka akses bagi gajah terang untuk menyerang peta C6 kawan. Setelah gajah D7 di sini, putih melangkah kuda C4, serang pion. Biasanya hitam akan respon dengan pion F6. Terserah, kalian mau rokade juga bisa tadi, tak ada masalah kawan. Oke, kembali lagi ke langkah selanjutnya kawan. Inilah jalur yang paling populer. Langkah populer pertama di posisi ini kawan. Tapi Mikhail Tal memilih dobrak peta pusat dengan pion D4. Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4. Dan ini merupakan langkah terakhir di tahap teori pembukaan English Opening variasi simetrikal ini. Karena hitam tidak melanjutkan kelanjutannya dengan pion E6 di teori pembukaan English Opening, tapi langsung bermain dengan pion D5. Nah, langkah utama di posisi ini bagi hitam adalah dengan pion E6 kawan. Nah, putih juga tetap bisa melanjutkan dengan pion G3, opsi utamanya, pilihan kedua dengan pion A3. Kalau kita mungkin lebih aman bermain dengan pion A3 ya, untuk menghindari gajah gelap ini keluar, diikuti kuda menekan kuda di peta C3 ini kawan. Ini jauh lebih aman menurut pemain pos ronda seperti kita. Ya, hitam mungkin akan kembangkan gajah E7, langsung dobrak peta pusat D5, atau pertukaran kuda pukul kuda D4. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Nah, tadi setelah baku hantam di peta D4 ini, hitam melanjutkan dengan pion D5. Mikhail Tal keluarkan menteri ke peta A4 untuk menekan kuda C6. Ada menteri B6, proteksi kudanya berbalik ancam kuda di sini. Nah, Mikhail Tal melangkah kuda D ke B5. Engine menyukai dengan langkah pertukaran pion langsung kawan.
pion C pukul pion D5. Tapi Mikhail sekali lagi bukan engine kawan. Dia ada ide kuda ke petak B5. Bagaimana idenya engine? Seperti ini. Melepaskan kudanya untuk sementara waktu, tapi juga gantinya kuda Disney pertukaran menteri, ambil balik oleh kuda, dan hitam bisa melanjutkan pion pukul pion atau pion E5. Inilah jalur permainan engine kawan, tapi tidak dengan Mikhail. Setelah menteri keluar ke petak B6 ini, Mikhail melangkah kuda ke petak B5. Dan hitam melanjutkan dengan langkah pion E6. Langkah bagus untuk pertahankan petak D5-nya. Jangan sampai terprovokasi dengan langkah kuda untuk usir dengan pion A6. Jangan sampai kawan. Karena setelah pion pukul pion, posisi kuda kalian terancam. Kalian tidak mungkin ambil kuda di sini kawan. Benteng dalam posisi terbuka juga nanti bisa jatuh. Nah, kalau kuda ini lompat kawan, maka membuka akses serangan discover attack. Benteng juga bisa jatuh. Nanti kuda lompat discover, setelah gajah D7, tetap kalian kehilangan kuda kawan. Repot juga. Jangan sampai terprovokasi. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi tadi setelah kuda B lompat ke petak B5 ini, kuda D lompat ke petak B5, hitam merespon dengan pion E6, perkuat posisi pion D5-nya. Mikhail keluarkan gajah F4, berikan dukungan bagi kuda. Itulah ide dari Mikhail tadi kawan, kudanya lompat ke petak B5. Blokade dengan pion E5. Dan Mikhail membuat pengorbanan gajah sementara dengan langkah pion C pukul pion D5. Buka akses juga bagi menteri menggantikan posisi gajah untuk dukungan kuda melakukan ancaman di petak C7. Pion ambil gajah F4 dan Mikhail tidak terburu-buru ambil kuda. Menteri ambil pion F4 terlebih dahulu dukungan bagi kuda. Nah, Stockfish menyarankan tinggalkan kuda kawan. Melangkah gajah E7 untuk mempercepat bisa rokade kalau putih tidak melakukan skak. Tapi kalau melakukan skak, ini juga bertujuan untuk berikan ruang bagi raja bergerak ke petak F8. Nah, kalau kuda ambil benteng, bahayanya bagi putih adalah menteri hitam ambil pion B2 ancam benteng ancam kuda Disney. Kemungkinan putih akan rokade panjang, amankan pion B2-nya, dan hitam punya kesempatan geser benteng B8. Nah, disinilah putih akan melanjutkan langkahnya pion ambil kuda C6. Itulah jalur permainan engine yang ditunjukkan oleh engine dengan gajah E7. Tapi mereka berdua adalah manusia kawan. Langkah manusiawi diambil oleh hitam dengan langkah kuda B4 menghindari ancaman pion, menyerahkan benteng kawan. Sama-sama membuat ancaman masing-masing. Hitam ingin keluar menyerang. Mikhail melangkah kuda C7 skak garbuan pada benteng, memaksa raja bergerak, sudah tidak bisa rokade. Raja D8, kuda ambil benteng A8, tempo ancam menteri. Menteri A5 dan Mikhail rokade panjang. Engine menyukai putih cukup geser benteng D1, tapi membuat raja ini akan keluar kawan kalau kena skak, tapi engine tidak menyarankan langsung melakukan skak, menteri bergerak ke petak C5. Mikhail lebih memilih untuk amankan raja, rokade panjang. Memang terlihat raja ini tidak nyaman kawan. Ini juga bentuk provokasi menyerahkan pion A2. Jangan diambil, selepas ambil balik. Nah, tidak ada lagi yang kontrol petak C7. Ancaman skakmat tak terhentikan kawan. Disney hitam melangkah menteri ke petak C5. Pin kuda bisa mendapatkan pion yang Disney juga tetap menekan pion yang Disney kawan. Coba lihat. Ada dua perwira yang siap mengikutinya hajar pion D4 dan menteri ke petak C7. Saran dari engine, Mikhail lebih menyokong pion pusatnya dengan pion E4. Buka akses bagi gajah terang juga untuk segera ikut bermain. Kuda caplok pion A2 skak. Raja maju ke C2 kawan untuk pertahankan petak C3-nya. Kalau digeser ke sini kawan, ya pertukaran Disney, pion nanti jatuh, jadi raja maju ke petak C2. Selanjutnya kuda pukul kuda C3, ambil balik oleh pion, diikuti gajah D6, ancam menteri. Provokasi nih, provokasi. Mikhail dorong pion E5, kuda ambil pion D5. Tanda kuning ini tak perlu kalian hiraukan, ini juga langkah ciamik kawan. Dan Mikhail melangkah menteri ke petak C4 atau yang kuat dengan langkah
pertukaran kualitas. Nah, bisa mendapatkan 2 perwira. Tapi Mikhail Tal lebih memilih geser menterinya ke petak C4 menantang pertukaran menteri. Gajah F5 skak. Raja ke D2. Menteri ambil pion F2 skak. Blokade oleh gajah E2. Selanjutnya, menteri E3 skak. Ternyata blunder kawan. Dari posisi kemenangan di langkah ke-20 ini, hitam blunder dengan langkah menteri E3-nya. Biasanya, situasi ini sudah mulai mepet kontrol waktu kawan. Apa yang terkuat bagi hitam di posisi ini? Berikan dukungan bagi menteri terlebih dahulu kawan. Walaupun terlihat membuat langkah pengorbanan kuda. Nah, kalian bisa bergeser cukup ke petak C8. Selepas itu sudah tidak ada skak kawan. Benteng juga siap mengikuti nanti keluar, cukup berbahaya kalau ambil kuda sekarang. Stockfish menyarankan raja bergeser ke C1. Nah, bisa menyerang lagi dengan gajah A3. Banyak opsi kawan di sini nanti ke depannya bagi hitam untuk melanjutkan serangan. Nah, kuda ini mungkin nanti bisa kalian support juga dengan gajah petak E6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi hitam langsung dengan menteri E3-nya skak. Nah, raja putih punya tempat ke E1 sekarang. Gajah ambil pion E5, Mikhail Tal sikat kuda D5 skak, raja E7 dan Mikhail Tal amankan kuda keluar ke C7 sekarang. Di sini gajah ambil pion C3 skak, lanjut hitam. Raja bergeser ke pusat ke D1. Nah, di sini setelah gajah E4, Mikhail Tal gajah F3. Di posisi ini hitam menyerah. Kenapa menyerah kawan? Ya, tujuan gajah memang incar benteng kawan. Nah, jika dilanjut seperti ini, gajah ambil benteng, maka kuda bisa ambil balik dan skak garbuan. Menteri jatuh, tidak mungkin juga kalau dilanjutkan seperti itu. Mungkin saja gajah pukul gajah F3, ambil balik skak. Ya simple, raja ke C2, selepas itu sulit lagi bagi hitam untuk melanjutkan permainan kawan. Posisi gajah dalam posisi terancam, dia juga kalah benteng walaupun mendapatkan pion putih banyak. Percuma juga kalah benteng dalam permainan endgame seperti ini. Sudah tidak mungkin lagi bagi hitam untuk melanjutkannya. Memang permainan masih cukup jauh kawan dari ancaman skakmat. Cuma kalah benteng sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan permainan seperti ini. Tak perlu saya otak-atik variasi yang lain kawan. Silahkan kalian lanjutkan sendiri sampai pion-pion hitam mungkin bisa jadi menteri lagi. Oke, itulah kawan permainan Mikhail Tal kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Saya rasa gamenya cukup standar ya. Tidak ada langkah-langkah gebrakan ya di sini tadi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.